terima kasih karena telah hadir di sini untuk mendengarkan atau mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pertama-tama kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ibu Silvi. Kepada Ibu Silvi, dipersilakan. Terima kasih, saya mengajak kita semua untuk marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kepada hadirat-Mu atas berkat penyertaan-Mu kepada kami semua dari pagi hingga saat ini kami masih dalam keadaan yang sehat. Saat ini ya Bapa, kami akan melalui kegiatan kami, terutama kegiatan dari penggerak tentang diseminasi budaya positif aksi nyata. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa pada nama Bapa, Putra Roh Kudus-Mu untuk selalu menyertai saudari kami Makrina Banu agar dapat menyelesaikan kegiatan dengan baik pada hari. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Sekti yang telah membawakan kita dalam doa. Acara selanjutnya adalah arahan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan diseminasi pada hari ini. Kepada Ibu Kepala, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Kita berkumpul di ruangan ini karena kita mau berbagi pengalaman atau disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak bahwa diseminasi kata lainnya berbagi pengalaman, diseminasi budaya positif. Oleh karena itu mungkin sebentar hal-hal yang akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak
kegiatan atau ini ya, kegiatan berkaitan dengan calon guru penggerak ini. Jadi mungkin dari saya hanya itu saja, dan pada kesempatan ini atas izin Allah saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala yang telah memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan diseminasi pada hari ini. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu Guru, budaya positif, diseminasi budaya positif ini adalah aksi nyata dari perjalanan ini pembelajaran kami dalam pendidikan guru penggerak aksi nyata pada modul 1.4, yaitu berbagi atau pengimbasan materi apa yang telah kami dapatkan tentang budaya positif itu akan kami berbagi kepada Bapak Ibu Guru. Baik, ini adalah kesepakatan forum diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Yang pertama, menghargai anggota forum diseminasi. Yang kedua, berbicara ketika dipersilahkan. Kemudian menjadi pendengar yang baik, dan mungkin ada yang mau ditambahkan, saya persilahkan. Ada yang mau ditambahkan untuk kesepakatan forum diseminasi, saya persilahkan. Apakah pas atau ingin tambahkan? Ya, Saling mendengarkan. saling mendengarkan. Baik, ini operator. Jadi ini ada penambahan kesepakatan saling mendengarkan. Dalam forum kita pengetahuan ini, kita selain itu menjadi pendengar yang baik, berbicara ketika dipersilakan. Mungkin satu lagi, karena itu saya bilang saling mendengarkan, artinya satu teman berbicara, kita mendengar. Jangan sementara teman berbicara kita langsung memotong pembicaraan dari teman. Ya, baik, terima kasih. Jadi ada penambahan satu kesepakatan forum diseminasi, yaitu saling mendengarkan. Apakah masih ada tambahan lagi? memberikan kode atau menunjukkan tangan saat atau ingin berbicara. Memberikan kode atau kode saat mau berbicara. Mengacungkan tangan. Saat ingin berbicara. Baik, apakah masih ada? Kalau tidak ada lagi, maka kita sepakat ini menjadi kesepakatan kita dalam kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Apakah sepakat? Sepakat. Ya, kita lanjut. Ya, baik. Budaya positif ini berarti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau apa yang kita lakukan di sekolah ini. Sebelumnya pasti mungkin Bapak Ibu baru mendengarkan hal yang budaya positif. Namun sebenarnya budaya positif ini selama ini kita sudah melakukannya tanpa mengetahui teori yang sebenarnya, tapi sebenarnya prakteknya itu sudah. Sekarang di sini ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan jawab bersama.
pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak Ibu setuju bila hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Hukuman di sini itu dapat berupa untuk fisik, kemudian mental anak, kemudian memberikan penghargaan juga itu termasuk hukuman. Apakah Bapak Ibu sepakat, setuju atau tidak? Secara lisan saja. Iya, iya, dijawab secara lisan. Jawab sesuai dengan kesepakatan kita yang tadi kita berjanji. Iya. Yang berbicara silakan mengacungkan tangan dan kemudian pertanyaan kedua, memberi hadiah apakah dapat meningkatkan prestasi siswa? Kemudian pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberi, apakah Bapak Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang memiliki permasalahan? Pertanyaan keempat adalah, apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Ini keempat pertanyaan, ini mungkin Bapak Ibu bisa rangkumkan dan dijawab satu kali. Baik, untuk membuka Ini menurut saya, Iya. pemberian hukuman bisa mendisiplinkan siswa. Dengan hukuman yang kita berikan kepada siswa membuat mereka disiplin, tetapi hukuman yang diberikan itu hukuman yang kita berikan kepada siswa itu tidak terlalu berat. Ini tidak terlalu berat. Dalam hal ini hukuman yang kita berikan itu misalnya menyangkut fisik, berarti itu harus sesuai dengan kondisi tubuh dari anak itu. Jangan sampai hukuman yang diberikan berkaitan dengan fisik anak sampai anak tubuhnya harus babak belur, berarti itu membuat anak tambah takut. Dia tidak disiplin, malahan dia tambah takut kepada guru. Kemudian berkaitan dengan itu lagi, mungkin saya langsung menjawab juga yang nomor 2. Nanti sebentar Bapak Ibu dulu ada jawaban yang lain. Silakan untuk pemberian hadiah. Misalnya saat anak ujian dia mendapat nilai yang baik atau anak itu berprestasi dalam kelas, kita memberikan hadiah kepada anak, berarti membuat anak itu bersemangat untuk belajar, untuk lebih giat lagi belajar. Dengan adanya hadiah yang diberikan mendorong dia untuk dia bisa semangat belajar, dia rajin datang ke sekolah sehingga belajar dengan baik, sehingga mungkin pada kegiatan ujian berikut mungkin nilainya lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan jawaban ketiga, kita sebagai guru tentu di sekolah ini ada anak yang bermasalah, ada anak-anak kita yang sering mereka ini misalnya tidak mentaati peraturan. Berarti ini mereka misalnya perkelahian yang terjadi di luar sekolah, tentu itu anak itu bermasalah, maka kita sebagai guru tentu harus memberi nasihat atau pandangan yang baik
solusi yang baik untuk anak itu agar dia tidak boleh berbuat lagi. Atau dia dalam hal ini misalnya dia bersikap sopan terhadap orang lain atau terhadap temannya sendiri. Sedangkan berikut lain menyangkut guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, otomatis di sekolah atau di kelas kita dengan anak itu menganggap kita sebagai teman. Guru juga menganggap anak itu sebagai teman, tetapi harus ada batas-batasnya. Harus ada batas-batasnya. Jangan sampai kita berteman dengan anak membuat anak itu ini istilah mengatakan bahwa guru kencing berat apa itu istilahnya ini artinya anak berteman dengan kita melebihi batas. Kita itu guru, dia itu anak sekolah. Kita boleh berteman, tetapi berteman yang baik, artinya membuat dia tidak menjadi bodoh kembali, tapi bisa membuat anak itu untuk meningkatkan proses belajarnya, atau dia bisa menambah semangat untuk dia boleh belajar. Artinya guru memberi pandangan yang baik supaya dia bisa belajar. Mungkin hanya dari saya hanya itu saja. Dari ibu-ibu yang lain silakan menambah, atau Pak Guru yang lain silakan. Baik, terima kasih. Mungkin kita beri tepuk tangan untuk Guru. Baik, mungkin ada yang mau menjawab lagi, dipersilakan. Baik, saya persilakan Mami. Terima kasih. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila kalau menurut saya nomor 1 saya tidak setuju, nomor 2 dan 3 saya setuju, nomor 4 saya tidak setuju. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan lagi untuk Mami. Baik, tadi itu adalah pertanyaan pemantik untuk kita menuju ke materi. Oh, ini ada yang Ibu Selvi yang mau berbicara. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Dari keempat pertanyaan ini, ada yang punya kelebihan dan kelemahan. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Para siswa ini memiliki karakter yang berbeda. Ada yang menerima hukuman dengan baik, ada pula yang tidak menerima hukuman dengan baik. Sehingga hukuman di sini hukuman yang seperti apa dulu? Contohnya tadi saya sempat masuk di kelas 4 dan saya mengecek mereka yang tidak masuk gereja kemarin, dan banyak sekali yang tidak masuk. Hukumannya adalah saya menyuruh mereka berlutut, terus mendoakan doa taubat 20 kali. 20 kali. Dan itu saya sempat katakan, ini bukan menghukum kamu, ini kamu silih kamu punya dosa yang kemarin tidak masuk gereja itu. Dengan berdoa-doa taubat, kan kita tidak masuk gereja itu kita berdosa. Jadi ini kamu punya dosa. Nanti minggu depan siapa yang tidak masuk lagi berarti dia hukumannya 50 kali, dengan tulis lagi saya berjanji tidak malas ke gereja sebanyak 100 kali. Akan tetapi setelah itu saya berpikir bahwa ada anak nanti dia mau tulis 100 itu 1 sampai 100. Dan ada anak yang tidak. Sehingga itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu menurut saya ada kelemahan dan kelebihannya. Yang berikut pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Ini
semuanya. Kalau kita beri hadiah, oh kamu ini nanti ini dapat permen, dapat ini, kan dia punya segalanya. Jadi bilang, saya permen, saya suka. Jadi itu ada kelebihan dan kelemahan. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang ketiga ini, sebagai seorang guru kita berkreasi seperti apa sehingga dapat menemukan, oh ini anak ini dia punya masalah terus ini, jangan sampai ini dia ada masalah apa, jangan sampai ada masalah di rumah kah, atau jangan sampai dengan teman-teman yang biasa bully dia kan. Jadi kita harus adakan apa, observasi sebelum kita memulai dengan pelajaran itu yang dinamakan assessment. Ya. Terus yang berikut, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kalau ini untuk yang kita tingkat SD, saya rasa bisa, tetapi kalau untuk tingkat SMP dengan SMA itu sangat buruk. Karena kalau kita anggap teman, lama-lama kita terlalu baik dengan dia, terakhir kalau kita lawan jenis kita saling ada hati. Tapi untuk tingkat SD ini juga, tapi kita lihat seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Kepala, kita lihat situasi. Karena kadang kita terlalu anggap dia teman, dia anggap remeh kita. Teman yang bagaimana dulu, lihat situasi dan kondisi. Terima kasih. Terima kasih, kita beri selanjutnya. Ini pengantar untuk kita. Jadi budaya positif merupakan sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Jadi tadi pertanyaan pemantik yang ada, kemudian Bapak Ibu Guru sudah menjawab itu, nanti akan kita dengarkan pada saat materinya. Ini adalah konsep membentuk budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini ada beberapa kata yang mungkin di benak kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kita sudah tahu, tapi ada beberapa yang mungkin kita belum temui. Next. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan ini yang nantinya kita akan temukan di profil pelajar Pancasila. Next. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dalam disiplin positif ini bukan hanya kita yang nanti akan menemukan jalan keluar kepada siswa, tapi siswa juga sendiri menemukan jalan keluar untuk mereka. Lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Yang dari tadi pertanyaan pemantik yang ada bahwa siswa disiplin karena hukuman, karena paksaan, ujian. Ujian ini kan termasuk penghargaan. Kemudian tetapi disiplin positif ini harus dibentuk sehingga dari diri siswa ini dia dapat
munculnya disiplin tersendiri dari dalam diri. Nah, tadi yang nilai-nilai kebajikan yang ada dalam ini disiplin positif itu adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ini ada 6 dimensi ini yang nanti akan kita tanamkan, nilai-nilai itu yang akan kita tanamkan pada diri siswa, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Lanjut. Kemudian yang konsep yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, siswa yang tadi pertamanya itu kan disiplin positif. Siswa disiplin karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Terus yang kedua adalah siswa yang ada di lingkungan sekolah ini, di lingkungan sekolah kita ini disiplin karena mereka mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu yang tadi kita kembali ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia ini ada bagan, mungkin ada ini tulisannya agak kecil, biar saya bacakan saja. Hukuman ini merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Hukuman ini bukan hanya secara fisik, tetapi mental anak. Anak yang berbuat kesalahan, kemudian setelah kita hukum menggunakan ini mungkin kekerasan atau ini pukul mental mereka, nanti akan menyakiti hati mereka. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk ini dalam jangka yang panjang, mungkin dalam pembelajaran. Kemudian setelah kita hukum, mungkin dia akan diam terus karena ketika berbicara dia salah, ketika dia tidak berbicara dia salah. Maka ini akan sangat tidak nyaman dalam jangka yang panjang untuk siswa-siswa. Kemudian dengan hukuman mereka ini adalah korban ini mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak yang akan tersakiti sama seperti yang pertama. Kemudian perilaku pasif agresifnya meningkat. Kemudian motivasi perilaku manusia yang berikut ada konsekuensi. Jadi misalkan ada siswa yang terlambat, konsekuensinya pasti ada. Misalkan siswa hari ini tidak hadir, konsekuensinya adalah bahwa dia tidak memahami materi yang sudah disampaikan guru-guru kemarin. Itu adalah konsekuensi yang diterima. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau untuk anak yang dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang berikut adalah korban bisa diabaikan, dan yang berikut murid anak kita dengan konsekuensi ini membuat anak tidak nyaman. Kemudian pembuatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi setelah kita membuatkan, misalkan di sekolah kita ini membuat peraturan dengan konsekuensi yang ada, misalkan datang terlambat maka berdiri di depan kelas, misalkan konsekuensinya itu, atau siswa tidak memahami materi, maka ini hanya akan bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Besok mungkin dia datang tepat waktu, tapi setelah dalam jangka waktu yang pendek mungkin siswa itu berulah lagi. Kemudian restitusi ini merupakan pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang.
korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan, dengan adanya restitusi ini siswa mendapatkan penguatan. Kemudian dengan adanya restitusi ini masalah yang dihadapi siswa itu mendapatkan pemecahan, atau bukan hanya guru yang memberikan solusi kepada siswa, namun siswa menemukan solusi untuk masalah mereka sendiri. Ini berdasarkan tadi tabel yang ada, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati ini di sekolah, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi tadi misalkan anak terlambat, kemudian yang terlambat ini sebelum masuk kelas harus bersihkan ini toilet, atau itu kan hanya disepakati oleh guru-guru atau sekolah. Kemudian restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini setelah misalkan hari ini anak tidak pakai sepatu, kemudian nanti kita tanyakan dulu, kenapa hari ini datang tidak pakai sepatu? Bukan langsung bilang, yang tidak pakai sepatu sekarang ini berdiri tersendiri, kemudian kita langsung berikan hukuman. Yang tidak pakai sepatu berlutut. Nah, itu bukan solusi untuk mereka. Namun restitusi ini memberikan jalan bagi mereka, sehingga setelah mereka menemukan solusi jalan keluar, maka mereka akan menjadi lebih kuat. Nah, ini tadi sempat pertanyaan pemantik, kemudian ini nanti sekarang kita ada 7 pernyataan yang nanti kita harus bedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang keenam, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Dan yang ketujuh, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, dari beberapa 7 pernyataan ini, apakah itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Kita kembali ke pengertian hukuman, konsekuensi, dengan restitusi. Kalau konsekuensi tadi bahwa itu sudah menjadi kesepakatan di sekolah, tetapi hukuman itu sendiri dibuat, dengan sendirinya timbul. Berarti sekarang kita lihat bahwa 7 pernyataan itu apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Termasuk. Ya, mungkin yang mau menjawab dipersilakan. Ibu Selvi. Menurut saya dari 7 hukuman, dari 7 ini ada hukumannya, ada konsekuensinya.
tiga, konsekuensi itu kan yang terjadi. Sudah disepakati. Kalau hukum yang konsekuensi itu yang sudah disepakati. Konsekuensi itu yang sudah disepakati oleh sekolah. Baik. Jadi yang disepakati di sekolah itu 6. Tidak. Tidak. Bersama di sekolah. Push up di nomor 4. Oh, ini yang dari 1 sampai 7 menurut saya hukuman semua ini. Ya baik. Hukuman semua. Ya baik, terima kasih. Berarti dari nomor 1 sampai nomor 7 itu merupakan hukuman. Karena ini pada saat siswa membuat kesalahan, kemudian dengan spontan kita langsung memberikan hukuman itu. Tetapi kalau konsekuensi berarti apa yang dia lakukan itu berarti dia harus menanggungnya. Itu adalah konsekuensi. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa ini penghargaan itu termasuk ini hukuman? Karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan setelah kita memberikan ini, misalkan dalam kelas ini saya pernah terapkan juga penghargaan ini dalam kelas. Misalkan pada saat saya ada permen, kemudian saya berikan kesempatan kepada siswa pada saat saya mengajukan pertanyaan, yang bisa menjawab pertanyaan saya diberikan permen. Ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan pada saat kita tidak memberikan ini penghargaan lagi, tidak memberikan hadiah lagi, maka siswa ini tidak memiliki semangat untuk menjawab pertanyaan lagi. Kemudian yang kedua adalah dengan sendirinya penghargaan atau hadiah itu tidak efektif. Kemudian penghargaan juga dapat merusak hubungan. Misalkan ini, atau anak yang mendapatkan juara 1 kita berikan hadiah. Kemudian yang 2 dengan 3 juga memberikan hadiah. Juara yang 4 sampai dan seterusnya ini dapat membuat mereka tidak nyaman, antar teman tidak nyaman, sehingga ini penghargaan ini merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas, di mana ini misalkan siswa rajin belajar bukan karena kemauan, tetapi karena ini penghargaan itu, sehingga nantinya ketika penghargaan itu tidak ada, maka kualitas pembelajaran atau kemauan anak ini dapat berkurang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Kemudian motivasi dari dalam intrinsik, dari dalam diri itu tidak ada, karena dia mau itu hanya karena dia mau menjawab pertanyaan. Anak-anak mau menjawab pertanyaan, mau hadir ini di sekolah tepat waktu, itu hanya karena penghargaan saja. Jadi misalkan anak-anak mau hadir tepat jam 6.30 itu hanya karena penghargaan. Jadi penghargaan itu menghukum, sifatnya adalah menghukum lagi. Kemudian tadi keyakinan sekolah atau kelas. Kenapa di sini ada ini merupakan keyakinan sekolah atau kelas?
sehingga kalau kita ini mati misalkan berpatokan pada peraturan atau tata tertib, berarti itu hanya kita guru-guru yang buat saja. Kita hanya mengikuti keinginan kita tanpa sepakat dengan siswa ataupun dengan orang tua siswa maupun warga sekolah yang ada di dalam lingkungan sekolah ini. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi pernyataan-pernyataan universal, misalkan mungkin dulu peraturan sekolah, kemudian kita bawanya dalam kalimat yang positif. Misalkan ini, dilarang terlambat, kemudian atau ke sekolah harus tepat waktu. Kemudian kalimat itu kita buat dalam kalimat yang positif. Misalkan ini, disiplin waktu merupakan awal dari masa depan yang cerah. Ini waktu pertama saya datang mungkin ada beberapa kata-kata yang dipajang di depan kelas, sekarang juga masih ada. Itu merupakan contoh dari kalimat positif itu sendiri. Kemudian untuk ini, misalkan di dalam kelas harus ada peraturan. Nah, berarti sekarang kan bukan peraturan lagi, tetapi keyakinan kelas atau ini kemudian nanti akan kita sepakati dan dinamakan kesepakatan kelas. Prosedur membuat keyakinan sekolah atau kelas, nanti mungkin bisa kita buatkan ini keyakinan sekolah dan di dalam kelas juga kita buatkan tersendiri. Mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang nanti disepakati. Kemudian mencatat semua masukan dari warga sekolah itu dicatat. Kemudian kita ganti semua peraturan yang ada itu menggunakan kalimat yang positif. Dan tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian kita tinjau ulang keyakinan kelas yang tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya supaya keyakinan sekolah yang sudah disepakati itu dapat berlaku. Jadi pada saat kita buat pun itu sudah disepakati. Tetapi kalau misalkan ini kita sudah sepakati, kemudian tidak ada hitam di atas putih, maka itu dianggap tidak sah. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas, atau misalkan untuk keyakinan sekolah kita tempel di depan kantor dan keyakinan kelas kita tempel di dalam kelas. Ini adalah contoh. Ini pada saat awal masuk pertama itu saya bersama murid-murid kelas 4 kami buat kesepakatan kelas dengan karena keragaman siswa itu kemampuan anak dalam berbicara berbeda-beda. Jadi dalam kesepakatan ini waktu itu saya buat ajukan dalam pertanyaan, misalkan ini waktu itu untuk menghormati ini, kemudian saya buat dalam bentuk pertanyaan. Misalkan kalau ada yang berbicara, kita harus apa? Terus mereka menjawab, mendengarkan. Nah, mendengarkan itu adalah nilai kebajikannya adalah menghormati. Nah, itu dibuat dalam satu kesepakatan, kemudian ditempel di dalam kelas. Kemudian yang berikut, dari
positif, kemudian anak melakukan kesalahan, itu karena kebutuhan dasar manusia. Di sini ada satu pernyataan bahwa ketika seorang anak melakukan kesalahan atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar ini keyakinan kelas, sebenarnya itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalkan dalam membuat suatu masalah pasti itu ada alasannya. Kenapa? Misalkan tadi kita contoh anak terlambat, itu kenapa anak bisa terlambat? Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, yang berikut kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Ini yang pada saat ini di modul 1.4 sebelum masuk ke diseminasi ini, kemudian saya diminta untuk melihat siswa-siswa yang bersalah, kemudian dibawa dalam kasus. Kasus yang pertama adalah Eca Paraniamilan Istileki, siswa kelas 4 tidak menggunakan sepatu saat pergi ke sekolah dengan alasan bahwa ia lupa memakai sepatu. Jadi, Bapak Ibu guru, masalah ini bukan hanya karena siswa berkelahi atau siswa tidak datang sekolah, tapi misalkan pakai sepatu atau siswa tidur di dalam kelas saat ini pembelajaran berlangsung, itu termasuk dalam masalah. Itu semua adalah masalah, kasus dalam kelas. Lanjut. Kemudian kasus yang kedua adalah Kesia Claritama, merupakan siswa kelas 4 SD Nurbasma. Kesia ini tidak mengerjakan PR matematika yang diberikan guru karena saat penulisan soal Kesia tidak menuliskan soal, sehingga besok pada saat saya masuk kelas itu, waktu itu saya bilang yang tidak mengerjakan tugas, Kesia ini salah satu siswa yang tidak mengerjakan. Kemudian dari masalah-masalah tersebut adanya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Tadi kita kembali ke pertanyaan pemanti, Pak Ibu guru sudah menjawab. Posisi kontrol restitusi ini guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pengatur. Namun ada satu poin, poin yang kelima di situ saya ada tebalkan, guru sebagai manajer. Kenapa ini guru bukan sebagai penghukum? Kenapa guru sebagai pembuat bersalah? Kenapa guru sebagai teman, guru sebagai pengatur? Tetapi kenapa guru sebagai manajer? Karena di sini kita sebagai manajer, kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan solusi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ini adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama, motivasi guru berbuat. Pada posisi kontrol, sebagai posisi kontrol penghukum, di sini guru menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti, menyindir, atau dalam perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Ini kan kita menghukum mereka. Anggap saja kita mengancam mereka. Kemudian hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi ketika kita marah-marah, nanti siswa juga sudah prinsip
PR. Paling datang hanya marah-marah saja. Paling kita berlutut. Paling kita ini suruh berdiri di depan kelas. Nah, nanti ini yang nanti akan membuat siswa ini murid melakukan guru itu seolah-olah kita ini tidak berkualitas. Kemudian ini dampak pada murid setelah dia berprinsip bahwa nanti akan ulang, maka dia akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Dalam guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, atau misalkan ibu kecewa karena kamu tidak mengerjakan PR, ibu kecewa karena kamu datang terlambat. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu bahwa kalau misalkan dalam pembelajaran yang ini ibu Rin laksanakan, maka kamu harus seperti ini, kamu harus diam. Itu adalah ini kita membuat siswa merasa bersalah. Kemudian hasil menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Nanti ini membuat mereka merasa bersalah. Ini nanti akan hasilnya akan mereka menyembunyikan kesalahan mereka, ataupun mereka sudah berbuat salah, anak-anak sudah berbuat salah pun mereka menyangkal, dan nanti pada akhirnya juga mereka akan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yang berikut, murid berkata, maafkan saya. Kalau misalkan ini mereka tidak kerjakan PR, kemudian atau misalkan tidak perhatikan, kemudian kita bilang, ayo perhatikan ke sini. Nanti kalau ini ibu kepala dengar anak-anak ribut, berarti nanti saya yang dimarahi. Nah, ini kita memposisikan murid sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, dan pada akhirnya adalah siswa bilang, maafkan saya. Kemudian yang berikut adalah dampak pada murid adalah mereka merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan siswa sudah berbuat salah, kemudian kita misalkan siswa sedang mengerjakan PR sekarang, tugas latihan, kemudian ada yang masih bermain, ada yang masih berbicara, kemudian kita mengeluarkan bahasa seperti ini. Ayo, Cio, dikerjakan. Nah, ini posisi kita kan seolah-olah itu kita teman, makanya kita berkata seperti itu. Ayo, segera dikerjakan. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Seolah-olah kita membuat bahwa anak-anak ini melakukan sesuatu ini hanya karena kita, bukan karena kemauan mereka. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak akan pernah membantu kamu. Kalau misalkan kita suruh anak ke mana pun, kemudian kalau mereka tidak mau, kita langsung mengeluarkan bahasa. Masa kamu tidak mau? Ingat, nanti saya tidak akan membantu kamu. Kemudian hasilnya terakhir, kalau kita berada di posisi kontrol teman, maka siswa akan merasa tergantung terus kepada kita. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi dia tidak mau usaha karena ada guru sebagai temannya. Nanti guru yang akan membantu dia, sehingga murid itu tidak akan berusaha. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Misalkan sudah buat kesalahan, kemudian kita memperbaiki, kemudian siswa lagi, saya pikir Bapak Ibu guru adalah teman saya.
dan kita berbuat baik toh, kita olah-olah kita adalah temannya, maka siswa langsung berkata seperti. Kemudian dampaknya kepada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada guru. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Misalkan ini yang kadang juga saya sering lakukan. Dalam hitungan kelima semua sudah sampai di sini. Kita berada di posisi pemantau. Kemudian kita tanya, misalkan datang terlambat, peraturan di sekolah kita apa? Ini kita juga hanya berada di posisi pemantau. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri jika diawasi. Jadi kalau pada saat kita tidak awasi maka murid akan bebas. Misalkan kita tidak awasi maka kita sudah lonceng pun siswa akan bebas karena kita ini berada di posisi pemantau ini. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan huruf peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini kita kembali ke hukuman tadi. Kalau misalkan kita hanya menghukum, kemudian siswa akan bertanya, berapa banyak yang akan nanti saya dapatkan. Kemudian dampaknya kepada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau kita ini berada di posisi pemantau, maka titik beratnya itu nanti akan ada di sanksi. Karena tadi itu hitungannya itu kemudian sampai sini, maka yang datang pada saat hitungan kelima belum sampai, maka mereka akan mendapatkan sanksi. Kemudian yang posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Bapak Ibu guru tadi saya sudah tebarkan di posisi kontrol manajer. Dalam posisi kontrol manajer ini, untuk menyelesaikan masalah siswa, maka sebagai guru kita harus mengajukan pertanyaan. Misalkan siswa membuat masalah dengan temannya, kenapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu misalkan si A dengan si B berkelahi, kemudian kita tanya si A, kenapa si A memukul si B? Kemudian kita tanya, kenapa kamu ini pukul si B? Kemudian, nah ini pasti sebagai ini di posisi kontrol manajer ini kita tahu bahwa pasti ada alasannya dia melakukan kesalahan itu. Jadi jangan langsung karena si A ini sudah pukul B, jadi karena ini si B menangis habis-habisan dan terakhir kita panggil si A dan langsung tempelin di pipi. Nah ini berarti posisi kontrol kita. Kalau kita langsung tempelin berarti kita berada di posisi penghukum. Jadi sebaiknya kita berada di manajer sehingga kita tahu kenapa A ini melakukan hal tersebut. Kemudian ini pada saat posisi kontrol ini manajer ini, sebagai manajer kita tanya kembali kepada siswa kesepakatan atau keyakinan yang kita sudah sepakati. Misalkan keyakinan menghargai teman di sekolah, atau menghormati, atau sayangilah temanmu, maka kita tanyakan kembali kepada si A tersebut, keyakinan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadinya. Kalau kita pukul berarti ini karena ini tadi sudah pukul saya, jadi awas kau. Si B sebentar juga nanti bapak pelur. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, bagaimana cara saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Jadi misalkan tadi si A karena sudah pukul B, kemudian kita tanya,
ajukan pertanyaan, kemudian kita kembalikan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan pada akhirnya hasilnya pada murid bahwa ini siswa akan berkata, sekarang saya mau berbuat seperti apa. Nah, ini adalah dia mencari tahu solusi, dan kita sebagai manajer ini memberikan mengarahkan dia untuk menemukan solusi. Kemudian dampak posisi kontrol manajer ini, dampaknya kepada murid adalah mengevaluasi diri dan bagaimana cara dia memperbaiki dirinya. Ini adalah posisi kontrol restitusi yang tadi, ada 5 posisi kontrol. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru, sebagai seorang guru, kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi selama ini sebenarnya kadang-kadang juga kita sudah melakukan posisi kontrol manajer ini. Kadang-kadang misalkan ada siswa yang buat salah, misalkan tidak mengerjakan PR, kadang-kadang kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tetapi kita tidak menemukan solusi untuk mereka. Pada akhirnya adalah hasil dari itu pertanyaan itu kita menghukum mereka, sehingga mungkin nanti setelah posisi kontrol restitusi ini nanti ada caranya untuk kita ini menemukan solusi bersama, memberikan ini siswa untuk menemukan solusi. Misalkan tadi yang dia tidak mengerjakan PR dan solusinya adalah mungkin besok dia akan mengerjakan dan mengumpulkan PR tersebut. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif pada diri murid. Baik, sekarang karena sudah ini kita ice breaking dulu, mungkin nanti ini sekalian nanti terapkan di ini. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri dulu. Sekarang ice breakingnya adalah kata berantai. Jadi misalkan satu orang setelah mengucapkan satu kata, kemudian nanti satunya sambung lagi, kemudian nantinya kita akan susun menjadi satu kalimat bermakna. Mungkin mulai dari orang yang pertama, kata berantai. Mungkin sekarang biar tentang sekolah. Misalkan sekolah, tentang lingkungan sekolah atau apa, kemudian nanti tinggal sambung. Misalkan Pak Indi duluan, kemudian satu sambung, nanti kita rangkai dalam satu kalimat. Oh, berbeda kata-kata. Iya, katanya berbeda. Satu orang hanya satu kata. Nanti sebentar kita susun dari satu kalimat itu. Contohnya begini. Contoh kasih satu kata biasanya kata makan. Saya kira lanjutkan, saya lanjutkan. Iya, betul. Iya. Contohnya begini. Olahraga. Iya, sekolah. Tempat Sekolah adalah tempat untuk Iya. Jadi mungkin mulai dari Bapak. Ya. Sekolah. Adalah. Iya. Dan begini. Olahraga pada hari Jumat. Terus Tidak. ya, Membuat Pokoknya
Iya. Hari mungkin satu orang bisa tulis di papan. Oh. Pertama tadi kerja bakti. Hari Jumat. Dilakukan halaman jam 7. Kebersihan lingkungan. Lanjut. Semangat. Semangat. Dengan semangat. Anak-anak. Anak-anak dikerjakan. Terakhir alat kerja. Baik, jadi sekarang sudah ada Kerja, alat kerja. Jumat. Hari Jumat. yang terakhir saya punya oleh. Baik, jadi di papan sudah tersusun 10 kata dari kita forum diseminasi, kemudian dari kata-kata yang ada kita susun jadi satu kalimat. Mungkin yang ini silakan. Mungkin silakan dulu kembali. Biar langsung baca, langsung sampaikan saja. Yang mungkin mau menyampaikan ini dipersilakan. Ibu Chandra dipersilakan. Ini terjemahan lurus ya, tidak ada kalimat tambahan. Iya. Kebersihan lingkungan dilakukan. Kebersihan lingkungan dilakukan kerja bakti jam 7 dikerjakan anak-anak tidak ada tambahan. Tidak ada. Itu ibu nanti baru. Iya. Yang terakhir anak-anak. Anak-anak dikerjakan dikerjakan oleh oh Yang dikerjakan 1 oleh 6 anak-anak. Ya, anak-anak terus halaman semangat. Alat kerja dulu.
Kebersihan lingkungan dilakukan. Kerja bakti jam 7 dikerjakan oleh anak-anak alat kerja halaman semangat. Ya, ini orang yang pertama. Yang berikut mungkin ada lagi. Jadi pasang aku kita tahu saja. Pasang aku tahu. Tidak, ini kan sedikit. Iya. Ada yang mau menyampaikan, dipersilakan. Kurang tidak bisa. Alat kerja. Kalau bisa dicoba Alat misalkan mau tambah kata penghubung itu bisa, tetapi kalau kata baru itu tidak bisa. Kalau kata penghubung bisa, kata penghubungnya bisa ditambahkan. Ngapain kata penghubung? Langsung dirtek. kerja bakti. Baik dari Mama Ibu Tris. Satu, kerja bakti. Dua, dilakukan. Tiga, oleh anak-anak. Atau mungkin langsung baca saja, langsung jadi kalimat. Iya. Kerja bakti dilakukan oleh anak-anak pada jam 7. Kedua, kebersihan lingkungan dikerjakan. Kebersihan lingkungan dikerja semangat. Kalimat kedua, kebersihan lingkungan dikerja semangat oleh alat kerja. Mana sudah ada sini. Dilakukan oleh anak-anak pada jam 7. Ya, ini kan Tidak bisa pasang kata penghubung. dikerja oleh tidak ada disebut. ya dikerjakan alat kerja dikerjakan untuknya kata penghubung alat kerja dikerjakan untuk kebersihan. Satu kali Baik, satu lagi. Saya.
kerja bakti dan kebersihan lingkungan serta halaman dilakukan oleh anak-anak setiap jam 7. Oh, jam 7 no, Kak. Setiap jam 7 dan dikerjakan dengan penuh semangat. Alat kerja. Alat kerja. Coba diulang sekali lagi. Kerja bakti dan kebersihan lingkungan serta halaman dilakukan oleh anak-anak setiap jam 7 dan dikerjakan dengan penuh semangat. Dikerjakan dengan penuh semangat. Satu lagi. Ada semangat. Kerja bakti dan kebersihan lingkungan di halaman dengan alat kerja. Oh, dengan alat kerja. Dengan alat kerja. Dengan alat kerja pada jam 7 yang dilakukan oleh anak-anak dengan semangat. Dengan semangat. Baik, jadi itu ice breaking kita pada siang ini. Kita tepuk tangan dulu untuk semua. Baik, jadi itu adalah kata-kata yang diucapkan kemudian kita buat dalam satu kalimat. Jadi hal ini juga nanti sampai di dalam kelas mungkin bisa dibuat untuk anak-anak. Lanjut. Kita lanjut. Nah, dari konsep-konsep budaya positif, kemudian yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada di 3 langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini kita berada di posisi control manager, kita akan tanyakan kepada siswa. Misalkan ini tadi kita kembali ke studi kasus yang pertama, Echa Karatnia Milanistileki tidak menggunakan sepatu pada saat ke sekolah. Kenapa? Pada saat kita menstabilkan identitas kita tanya, kenapa hari ini tidak pakai sepatu? Kemudian ini validasi tindakan yang salah ini, misalkan kita masih tetap di menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, setelah kita tanya kenapa ini, kemudian setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Namun dalam membuat kesalahan ini pasti kita memiliki alasan-alasan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah yang sudah kita sepakati, apa yang kita yakini di dalam kelas ini. Misalkan tentang ini memakai sepatu itu adalah kerapian. Apa yang kita yakini di dalam kelas ini? Kerapian. Berarti kalau kerapian, apakah tidak memakai sepatu ini sudah mencerminkan kerapian atau belum? Bagaimana solusinya? Berarti ini kita berusaha untuk menempatkan siswa untuk menemukan solusi atas apa yang dia lakukan. Lanjut lagi. Baik, jadi yang langkah segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas,
bahwa ketika anak-anak berbuat salah ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, sehingga pada menanyakan keyakinan ini kita menanyakan kepada siswa apa yang kita yakini, apa yang kita sudah sepakati, supaya misalkan siswa menjawab misalkan kesepakatan kelasnya kerapian, maka kita membawa siswa untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu adalah salah satu contoh segitiga restitusi, di mana waktu itu adalah Ece tidak menggunakan sepatu, kemudian dipanggil dan kami menyelesaikan, dan esoknya langsung di ini Ece langsung menggunakan sepatu. Kegiatan forum itu datangan seperti itu. Lanjut. Baik, jadi Bapak Ibu tadi itu adalah contoh segitiga restitusi. Jadi pada saat anak membuat kesalahan, kemudian kita menstabilkan identitas, kita panggil anak, kemudian tanyakan kenapa ini bisa tidak pakai buat sepatu, kemudian kasus yang kedua juga sama, kenapa tidak mengerjakan PR. Ketika mereka sudah menjawab, sudah menyampaikan alasan-alasan, terus kita tanyakan kepada mereka apa yang kita yakini dari ini di sekolah ini. Kemudian misalkan kerapian atau misalkan tadi kasus yang kedua adalah tanggung jawab berarti di sini kan tadi Kesia kan tidak bertanggung jawab untuk tugas, sehingga kita tanyakan kembali keyakinan itu, kemudian mereka ingat kembali keyakinan yang sudah kita sepakati, dan nanti mereka akan menemukan solusinya. Baik, itu
materi budaya positif. Yang terakhir ini adalah contoh segitiga restitusi. Semoga ini apa yang saya sharingkan kepada teman-teman Bapak Ibu guru semuanya, mungkin perlahan-lahan kita akan menerapkan pada anak-anak kita. Namun sebelum kita mengakhiri dengan doa, kita masuk ke tahap refleksi. Mungkin sebelum kita tutup, kita refleksi dulu kegiatan kita pada hari ini, di mana Bapak Ibu bisa menyampaikan kesan atau pesan dan perasaannya pada hari ini seperti apa. Saya persilakan. Yang mau memberikan refleksi mungkin 2 orang. Persilakan. Ini kebesaran agama. Refleksi tentang kegiatan kita. Mungkin 1 dari ibu-ibu, terus 1 dari bapak. Bapak. Baik, terima kasih. Ya. Baik, kita kembali. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama sekali bahwa pada pagi hari ini kita mulai dengan diseminasi budaya positif. Ini dari calon guru penggerak. Saya rasa ini satu hal yang bagus untuk kami yang nantinya ada niat juga untuk menuju ke itu calon guru penggerak juga. Maka ini sebagai satu motivasi buat kami. Dan hal-hal yang kita dapat pada kesempatan tadi itu merupakan satu pembelajaran yang baru dari calon guru penggerak untuk kita semua yang belum terlibat di sebagai calon guru penggerak. Ini sebagai satu pembelajaran, satu motivasi untuk kita belajar bagaimana selama ini mungkin kita belum melakukan hal-hal yang seperti tadi kita dapatkan dulu. Dan ke depan mungkin kita bisa memperbaiki atau mengubah segala macam kita punya tindakan terhadap anak-anak seperti yang tadi kita ketahui. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru karena telah memberikan satu pembelajaran kepada kami yang ini sebagai minat, sebagai pendorong, semangat untuk kami nanti menuju ke kami. Terima kasih, kita teruskan. Selanjutnya refleksi dari Ibu. Perwakilan tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, ibu-ibu, dan saya mewakili ibu-ibu. Yang pertama, terima kasih
tapi belum berapa persen, belum 50% lah. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Erin karena sudah mengingatkan kembali, menggugah hati kami supaya jangan sampai kami memakai hal-hal yang mengorbankan perasaan atau menyakiti hati anak-anak. Karena teguran yang kasar, apalagi main fisik, itu sangat mengganggu ketenangan hatinya. Dia tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Sehingga dengan kegiatan hari ini memberi kami motivasi, memberi kami pembelajaran supaya kami sebagai guru bersikap terhadap anak lebih baik lagi atau positif. Jangan hanya negatifnya yang banyak. Terkadang kita guru karena emosi atau terjadi sesuatu hal yang hati kita kurang enak, baik dari rumah atau dengan sini saja kita datang lalu biaskan di anak. Semoga itu jangan terjadi lagi. Dan kegiatan hari ini juga memberi motivasi yang besar kepada kami guru-guru yang belum menjadi guru penggerak. Semoga ke depan kami yang ada beberapa orang ini tergerak hati untuk menjadi calon guru penggerak. Dan kami masih mengharapkan lagi nanti ada materi-materi selanjutnya supaya Ibu bisa berikan kepada kami sehingga dapat menambah pengalaman yang lebih baik, lebih bagus, lebih berkualitas untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih, kita tepuk tangan. Baik, kegiatan selanjutnya doa penutup, dan setelah doa penutup kita foto bersama. Doa dipimpin oleh Ibu Selvi. Kita duduk saja. Kita semua untuk menutup kegiatan kita pada hari ini dengan marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah kami dapatkan dapat kami terapkan dalam kegiatan pembelajaran kami di sekolah, agar anak-anak kami boleh merasakan hal-hal positif dari kami guru-guru, sehingga jangan sampai anak-anak karakternya terbunuh oleh sikap-sikap dari kami guru-guru yang selalu negatif. Untuk Tuhan, untuk selalu Roh Kudus-Mu untuk selalu menyertai kami dalam aktivitas kami setiap hari di sekolah, agar kami dapat melaksanakan semua tugas yang dipercayakan oleh-Mu dengan baik. Kami juga memohon bantuan-Mu kepada Bapak Ibu guru yang sementara mengikuti sebagai calon guru penggerak, juga sebagai calon guru PPB, kiranya mereka tetap semangat dalam menjalani kegiatan-kegiatan selanjutnya. Namun kami puji ini sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.